10 prioritas utama yang dijadikan seseorang sebagai tujuan hidupnya. Yang pertama adalah menyelesaikan beban hutang dan tagihan. Kenapa ini menjadi prioritas utama? Karena ketika kita memiliki beban hutang dan tagihan, maka itu akan sampai pertanggungjawabannya di akhirat. Ya, jadi itu sebagai prioritas utama. Kemudian yang kedua, memiliki income bulanan, ya. Kenapa ini menjadi prioritas kedua, teman-teman? Karena kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu apakah kita ke depan itu masih bisa bekerja, ya. Apakah kita besok kita masih hidup? Kita tidak ada yang tahu. Maka teman-teman mulai sekarang pikirkan kembali untuk bisa menambah income dari rumah, ya. Atau mungkin teman-teman bisa memiliki prioritas yang ketiga, yaitu memiliki usaha sendiri, ya. Mulai sekarang dipikirkan bagaimana teman-teman itu bisa menciptakan usaha sendiri, biar kalau teman-teman itu tidak bekerja, kemudian teman-teman di PHK, atau mungkin teman-teman itu saat ini, ya, yang memiliki kesehatan kemudian tiba-tiba sakit, tidak bisa bekerja kembali, maka sudah siap karena sudah memiliki income tambahan, ya, sudah memiliki bisnis di rumah. Nah, ini silahkan bisa dipikirkan. Kemudian yang keempat ini adalah memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga. Kenapa ini dijadikan prioritas utama sama banyak orang? Karena selama ini banyak sekali orang-orang yang meninggalkan keluarga untuk bekerja. Lebih banyak di pekerjaannya daripada hidupnya dengan keluarganya. Setelah pensiun, tidak lama lagi tiba-tiba meninggalkan dunia. Ternyata kalau diingat-ingat, ya, selama hidupnya lebih banyak dengan pekerjaan, bukan dengan keluarganya. Makanya bagi teman-teman saat ini nih, ya, yang masih bekerja, dipikirkan kembali bagaimana agar teman-teman itu bisa memiliki banyak waktu dengan keluarga di sisa usia teman-teman. Oke? Nah, kemudian yang kelima, teman-teman, yang kelima juga menjadi prioritas utama, yaitu pengembangan diri, meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi gini, orang itu kalau misalkan hidupnya begitu-begitu saja, bosan nggak kira-kira? Ya, nah itu silahkan teman-teman dipikirkan bagaimana teman-teman bisa memiliki ilmu tambahan, mengupgrade ilmu. Bagaimana caranya? Bisa ke majelis taklim, bisa melihat video-video yang manfaat, ya. Nah, silahkan, atau teman-teman bisa baca buku untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Karena ilmu itu bisa dipelajari, teman-teman, asal teman-teman mau. Jadi jangan gitu-gitu aja, ya, cari ilmu baru. Oke, biar teman-teman memiliki wawasan tambahan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah meningkatkan kualitas spiritual, ya. Mungkin teman-teman saat ini yang ibadahnya biasa-biasa saja, teman-teman silahkan bisa ditingkatkan lagi kualitas spiritual atau kualitas ibadahnya, ya. Makanya saat ini teman-teman yang masih bekerja, ya, masih bekerja di perusahaan, dipikirkan tuh bagaimana agar teman-teman memiliki kualitas ibadah dengan baik. Biasanya kalau di dalam perusahaan itu di waktu siang-siang, ya, lagi istirahat, kemudian teman-teman sholat, lagi sholat ada bel, masuk. Buru-buru nggak? Buru-buru, ya. Kemudian teman-teman mau umroh, kalau teman-teman saat ini masih bekerja, berarti harus mengajukan cuti. Nah, bagaimana agar teman-teman itu bisa beribadah dengan tenang, ya? Kualitas spiritualnya teman-teman itu meningkat. Maka teman-teman harus memikirkan bagaimana teman-teman bisa memiliki usaha sendiri, ya, biar bebas waktu. Oke, kemudian yang ketujuh, membantu dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini juga biasanya menjadi prioritas utama seseorang, ya. Ketika teman-teman saat ini memikirkan bagaimana nih teman-teman di sisa usia teman-teman itu bermanfaat untuk orang lain. Dengan cara apa? Boleh teman-teman berbagi ilmu. Teman-teman yang memiliki ilmu saat ini, sedikit pun ilmunya silahkan berbagi. Oke, ya, biar teman-teman bermanfaat hidupnya buat orang lain, ilmunya manfaat.
Ketika teman-teman ilmunya manfaat dan orang yang mendapatkan ilmu dari teman-teman itu bisa mempraktekannya, ya, atau bisa digunakan setiap hari, maka insya Allah pahalanya akan mengalir. Ketika teman-teman bermanfaat untuk orang lain merasakan kalau teman-teman itu manfaat buat mereka, maka ketika teman-teman itu meninggalkan dunia, insya Allah mereka juga mendoakan teman-teman. Oke ya? Nah, ini ada hubungannya dengan prioritas yang selanjutnya, yaitu ke-8. Prioritasnya apa? Memperluas kenalan dan network, teman-teman. Nah, ini jadikan prioritas. Kenapa? Ketika teman-teman saat ini, ya, yang ditemuin orangnya itu aja. Padahal teman-teman itu sebagai seorang pembisnis, ya, maka nanti akan semakin sempit. Nah, silahkan teman-teman banyak-banyak menjalin silaturahim, ya, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang berpikir positif. Oke ya, kalau teman-teman saat ini sebagai seorang pembisnis, dengan adanya teman-teman mengembangkan network, teman-teman memperluas network, memperluas kenalan, maka bisa untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Ketika teman-teman saat ini, ya, memperbanyak teman, memperbanyak silaturahim, ya, maka ketika teman-teman nanti meninggal, ya, maka nanti juga banyak yang mendoakan, insya Allah. Makanya teman-teman harus berkumpul dengan orang-orang yang berpikir positif, ya, yang bermanfaat. Oke, kemudian yang ke-9 adalah pensiun dengan berkecukupan. Siapa sih yang nggak pingin pensiun berkecukupan? Nah, ini sebagai prioritas, ya. Kenapa teman-teman saat ini bisnisnya kok benar-benar getol, ya, tahu, rajin, agar nanti ketika teman-teman sudah tidak bisa bekerja, nanti memiliki simpanan, memiliki tabungan, jadi aman. Ketika teman-teman pensiun sudah tidak bekerja, sudah tidak bisnis lagi misalkan karena sudah berumur, jadi teman-teman lebih tenang ibadahnya, ya, karena teman-teman memiliki pensiun yang berkecukupan. Kemudian yang selanjutnya adalah meninggalkan warisan yang berarti. Ini juga salah satu sebagai prioritas utama seseorang. Siapa sih yang nggak pingin meninggalkan warisan untuk anak-anak yang berarti? Ya, pasti semua orang pingin, tetapi jangan selalunya berpikir bahwa kita harus meninggalkan materi untuk mereka, ya. Teman-teman lebih baik meninggalkan materi dulu atau ilmu dulu? Jelas ilmu dulu, ya. Ketika teman-teman meninggalkan ilmu bisnis atau ilmu apapun, maka ketika anak-anak kita itu mempraktekkan ilmu itu, maka mereka itu insya Allah bisa hidup, teman-teman. Ya, silakan anak-anak diajarkan bisnis, kasih ilmu bisnis. Kalau teman-teman saat ini nggak bisnis, sekolahkan anak-anak di tempat yang ada pelajaran bisnisnya. Maka ketika mereka itu membuka usaha, insya Allah, ya, bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi ketika saat ini teman-teman, ya, memberikan materi, seberapapun materi yang diberikan kepada anak-anak kita, ya, warisan berupa materi kapanpun bisa habis, ya, berapapun nominalnya, ya, berapapun uangnya bisa habis dalam jangka waktu sekejap. Oke, mungkin itu teman-teman, ya. Silahkan teman-teman lihat kembali 10 prioritas utama yang dijadikan seseorang sebagai tujuan hidupnya. Ya, semoga bermanfaat.